Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfredo Jason Kusuma selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Jason, selamat sore. Apa kabar Pak Jason? Selamat sore Pak David, kabarnya baik. Terima kasih Pak Jason sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan jelang libur akhir pekan. Bagaimana analisis Anda pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir dan juga khusus untuk hari ini kembali mencatatkan rekor intraday tertingginya di 7.754 terutama di tengah penantian data tenaga kerja dan pengangguran dari Amerika Serikat. Silakan Pak. Baik, kalau kita perhatikan memang pergerakan dari IHSG sendiri sempat minggu lalu itu mencetak all time high ya di sekitar 7.700 dan kembali lagi di hari ini kembali ditutup, harusnya ditutup nanti di atas juga kembali di atas level 7.700-an di sekitar 7.730-an dan sepertinya memang IHSG akan kembali mencetak all time high lagi. Kalau secara target dari IHSG sendiri, target berikutnya untuk pergerakan atau kenaikan dari IHSG sendiri di level 7.800 sampai dengan 7.900. Baik, arahnya untuk jangka menengah akan kemana Pak Jason? Banyak pihak juga yang mengatakan penguatan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, beberapa kali menembus ke level intraday tertingginya, ini sudah price in ini, bahwasanya The Fed akan memangkas suku bunga acuan. Nah, ketika The Fed sudah memangkas suku bunga acuan, indeks harga saham gabungan akan profit taking terlebih dahulu. Dari analisis Anda, skenario-nya seperti apa? Ya, kalau saya lihat sendiri memang mungkin di minggu depan, ya kemungkinan besar IHSG akan menyentuh level all time high baru di sekitar 7.800. Baru setelah itu menjelang atau seminggu sebelum The Fed ini meeting untuk memangkas suku bunga, kelihatannya harusnya investor lebih banyak wait and see terlebih dahulu, jadinya akan terjadinya aksi taking profit terlebih dahulu di IHSG. Tapi sampai akhir tahun arahnya akan kemana Pak Jason ketika Bank Indonesia juga berpotensi akan memangkas suku bunga acuan, kemudian juga pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia? Ya, sebenarnya sampai akhir tahun pandangannya bullish ya, cukup bullish. Apalagi kalau kita melihat sentimennya itu dari Amerika sendiri akan memangkas suku bunga, mungkin saja 25 basis point, mungkin saja lebih besar lagi. Dan ini kan pertama kali ya sejak 2021. Lalu kita lihat juga Bank Indonesia kemungkinan besar akan serentak juga ya. Dengan pemangkasan yang terjadi di tanggal 18 September mendatang ini, kemungkinan besar Bank Indonesia juga akan mengikuti keputusan dari The Fed, yaitu untuk memangkas suku bunga juga. Jadi harusnya secara stimulus, secara untuk pergerakan dari IHSG sendiri harusnya tetap bullish menuju ke level 8.000 sebagai target akhir tahun. Baik, apakah kondisi ini akan mematahkan Pak? Karena secara siklus di September biasanya indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan? Ya, memang kalau kita lihat memang secara historikal mungkin 10-15 tahun terakhir memang IHSG itu cenderung melemah atau ada aksi taking profit di bulan September ya. Jadi memang kelihatannya dengan pergerakan IHSG yang hingga bulan ini, hingga sekarang ini sudah mencetak all time high terus-menerus, kelihatannya mungkin sampai akhir bulan ini akan ada aksi taking profit terlebih dahulu. Sebelum nantinya di bulan Oktober, November, bahkan sampai Desember, sudah akan kembali naik ready lagi. Baik, Pak Jason, hari ini indeks harga saham gabungan ditopang dari sektor keuangan, terutama saham-saham perbankan big cap, hari ini melaju kencang kembali. Di antaranya BBNI, Pak, hari ini menguat di atas 4% ini dan sudah berada di level 5.675. Analisis Anda untuk BBNI dengan posisi penguatan yang terjadi di hari ini? Ya, kalau kita lihat pergerakan dari BBNI ini sudah bisa kita katakan dalam short term sudah uptrend ya, bahkan candle hari ini atau pergerakan dari hari ini sendiri sudah berhasil break dari resistance sebelumnya yang berada di level 5.500. Jadi untuk sekarang BBNI arahnya menuju ke target berikutnya di sekitar 6.000, ya itu juga masuk ke dalam stock pick saya nantinya. BBNI
targetnya di 6.000 menjadi target pertama pergerakan dari BBNI ya. Lalu setelah bisa menyentuh level 6.000, kelihatannya akan menguji kembali level all time high-nya di 6.250. All time high di 6.250 sampai dengan akhir tahun, Pak? Bisa, sangat mungkin. Oke. Penutupan hari ini di 5.675 menguat di 4,13%. Kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Jason. Kebetulan juga menanyakan BBNI, Pak. Saya akan coba sapa Bapak Mahmudin Siregar dari Medan. Terima kasih juga sudah bergabung. Ambil posisi BBNI di harga yang cukup bagus di 4.986. Apakah masih bisa di hold? Kemudian target price selanjutnya. Review singkat untuk BBNI sudah ambil posisi di 4986 ini. Kemudian level stop loss yang mungkin bisa diperhatikan untuk mengamankan profit yang sudah ada saat ini. Baik, untuk BBNI level 4.986 ya, itu average yang cukup baik. Kalau kita perhatikan target berikutnya untuk BBNI seperti saya katakan tadi di level 6.000, tetapi kalau jika BBNI ini turun, kita bisa memasang level stop loss di sekitar level 5.400 untuk level stop loss bagi BBNI untuk mengamankan keuntungan. Tapi kalau ketika tembus di atas 6.000-an, Pak, target price selanjutnya dan profit taking di level berapa ini direkomendasikan? Tampaknya Pak Mahmudin lebih ke arah investasi jangka menengah sepertinya. Ya, untuk saat ini level resisten kuatnya yaitu di level 6.000. Lalu jika berhasil break dari level 6.000, maka level all time high di 6.250 menjadi target berikutnya untuk BBNI. Tetapi jika bahkan level all time high itu bisa ditembus, maka sky is the limit. Tidak ada lagi resisten-resisten yang mengganggu atau menjaga pergerakan dari BBNI sendiri. Baik, dari BBNI kita beralih ke perbankan big cap lainnya yang hari ini juga ikut menjadi penopang. Ada BBRI, Pak Jason, ditutup menguat di 1,46% di 5.225 dengan posisi penguatan yang terjaga dalam beberapa hari terakhir. Seperti Anda melihat posisi BBRI untuk kembali ke level 5.300-an kembali. Ya, BBRI kalau kita perhatikan memang sekitar 2 minggu terakhir bisa kita katakan sedang konsolidasi, berada di sekitar level 5.000 sampai dengan level 5.300, berada di area tersebut, membentuk sebuah pola bullish flag di sana. Jadi kita bisa menunggu pergerakan dari BBRI bisa breakout dari pola bullish flag tersebut, bisa menuju ke target berikutnya yaitu di level 5.600 bahkan sampai level 5.800. Rekomendasinya untuk saat ini, Pak Jason, apakah dengan posisi BBRI sudah kembali di atas 5.200-an, masih direkomendasikan buy tidak, Pak? Untuk BBRI masih direkomendasikan untuk buy. Kalau harganya bisa turun ke level 5.000, itu merupakan level terbaik untuk kita bisa ambil atau untuk bisa kita serok ya di level 5.000 karena merupakan level support kuatnya dari pergerakan saham BBRI. Tapi kalau ternyata tidak mencapai level 5.000 dan dia sudah terlanjur breakout dari level 5.300, kita bisa juga mengikuti pergerakannya dengan melakukan buy on breakout. Oke, buy on breakout di 5.300 ketika skenarionya BBRI lanjut menguat di atas 5.300-an, sementara level support yang bisa diperhatikan untuk ambil posisi ketika koreksi BBRI ketika menyentuh di level 5.000-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Jason, dari keuangan perbankan big cap kita akan coba beralih ke komoditas, Pak. Sudah cukup lama tidak terdengar gaungnya Pak Jason, kemudian juga kurang direkomendasikan juga dari sisi sentimen juga tampaknya cukup minim. Saham-saham berbasis PO hari ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Bagaimana Anda melihat posisi ini hanya penguatan sementara saja, Pak? Atau rotasi dari beberapa pergerakan saham-saham komoditas ketika harga minyak mentah, batu bara ini justru mengalami koreksi yang cukup dalam untuk posisi saat ini? Ya, kalau menurut saya sendiri pergerakan dari saham CPO yang kebetulan mungkin 1-2 hari terakhir ini cukup kencang dan masuk ke dalam top gainer IHSG ya. Itu merupakan sentimen bisa kita bilang mungkin short term sampai middle term karena memang sentimennya ada mengenai harga CPO sendiri yang kembali naik lagi ya. Lalu kita bisa melihat juga ada sentimen dari
pemerintah yang akan memberlakukan levy tax yang baru untuk ekspor CPO. Jadi kemungkinan besar perusahaan-perusahaan CPO di Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut. Baik, kita langsung ulas dari sisi teknikal. Ada LSIP yang penguatannya cukup menonjol di sepanjang perdagangan hari ini. Analisisnya untuk LSIP di perdagangan di minggu depan, Pak, support dan resisten, dan juga entry level di berapa kalau memang direkomendasikan? Baik, untuk LSIP sendiri sudah cukup tinggi pergerakannya, sudah cukup kencang. Kalau kita perhatikan mungkin target berikutnya bagi investor-investor yang masih memegang saham LSIP sendiri di level 1060 menjadi target pertama, lalu 1120 menjadi target berikutnya untuk LSIP. Tetapi kalau misalnya untuk dibeli di hari Senin depan, saya kurang sarankan karena memang pergerakannya sudah cukup tinggi. Baik, dari LSIP kita bergeser singkat ke AALI, Pak. Astra Agrolestari Tbk 3,92%, hari ini di 6.625. Baik, untuk AALI sendiri skenario-nya ada dua. Ya, menurut saya sendiri skenario ada dua. Bisa saja di hari Senin atau minggu depan, AALI ini bisa melanjutkan kenaikannya menuju ke target di 7.000. Tetapi kalau ternyata AALI ini turun atau koreksi terlebih dahulu, kita bisa memanfaatkan buy on weakness atau buy on retracement di sekitar level 6.150 sampai dengan 6.100. Itu merupakan area buy yang cukup menarik untuk saham AALI. Hari ini ditutup di 6.625, menguat di 3,92%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.